teman-teman digitalku, kumaha damang cu. Red Notice adalah sebuah film komedi laga Amerika Serikat yang menampilkan John Hartley yang berusaha dengan segala cara untuk menangkap pencuri barang-barang seni bernama Sarah Black. Suatu ketika, Sarah menyamar menjadi salah satu bagian dari agensi. Hal ini membuat misi yang dijalani Hartley gagal total. Ia justru dijebak oleh Sarah seakan-akan melakukan kejahatan hingga diberi status Red Notice. Kejadian tersebut membuat John semakin geram akan kelakuan Sarah, hingga akhirnya ia meminta bantuan Nolan Booth yang merupakan pencuri barang-barang seni. Dan setelah berdiskusi cukup panjang, Nolan sepakat membantu John. Mereka berencana menangkap Sarah saat hendak mencuri barang seni yang diberi nama telur Cleopatra. Cerita berawal dari sebuah pameran barang antik di mana ada salah satu barang antik di sana yang disebut dengan telur Cleopatra. Acara tersebut digelar pada salah satu museum Roma sehingga seluruh kepolisian dan agen Interpol ditugaskan untuk melakukan pengamanan. Saat acara dimulai, terlihat ada seorang pria kekar bernama John yang merupakan salah satu agensi yang tahu betul keaslian barang antik. Hari itu, John mengetes keaslian telur Cleopatra dengan menumpahkan cairan ke arahnya. Hal ini karena dia curiga nih telur Cleopatra telah ditukar oleh pencuri dengan barang yang palsu. Dan bener aja cok, setelah ditumpahkannya cairan tersebut, telur Cleopatra yang ada di sana terbukti palsu. Tak butuh waktu lama setelah kebenaran terungkap, John menemukan si pelaku yang bernama Nolan. Orang itu adalah pencuri kelas atas spesialis barang-barang antik nomor 1 di dunia. Sialnya, Nolan ini sangat lincah dan licik sehingga ia bisa lolos saat penangkapan. Setelah sukses dengan pencuriannya di Roma, sekarang Nolan pun langsung terbang ke Pulau Bali untuk berlibur sejenak. Ketika liburan, dia juga sambil memikirkan strategi selanjutnya untuk mendapatkan telur antik lainnya. Akan tetapi, nasib berkata lain, karena Nolan berhasil ditemukan kembali oleh John yang diam-diam John bekerja sama dengan Interpol bernama Dash. Semua agensi telah mengetahui seluruh data Nolan yang tercatat di banyak negara. Semua itu berisi informasi bahwa dia ditetapkan sebagai buronan paling dicari. Maka dari itu wajar saja jika sudah tertangkap, Nolan langsung dijebloskan ke dalam penjara paling kejam. Momen proses penangkapan berjalan cukup lancar. Sementara itu, John bertugas untuk mengamankan kembali telur Cleopatra. Namun saat itu, John tak sadar nih bahwa ada seorang penyusup wanita bernama Sarah yang ternyata dia juga mengincar telur Cleopatra. Kembali ke Roma, hari itu John akan terbang untuk kembali ke kampung halamannya. Namun tiba-tiba Dash membawa kabar buruk yang mana telur yang dibawa mereka semalam hanyalah barang tiruan atau palsu. Parahnya dalam situasi ini, John malah dituduh telah menjual telur Cleopatra yang asli. Tuduhan itu dibeberkan karena ada bukti transaksi pengiriman uang sebesar 8 juta dolar di rekeningnya. Dan dengan bukti yang didapat oleh Dash itu, kini John akan dijebloskan ke penjara Rusia saat itu juga. Sekarang John harus menerima kenyataan yang jauh dari ekspektasinya. Apalagi dia tak menduga kalau dirinya akan diletakkan di tempat yang sama dengan Nolan si pencuri. Dan karena merasa tidak adil bahwa dirinya dipenjara dengan bukti yang kurang akurat, dalam benang pikirannya terlintas untuk balas dendam. Seiring berjalannya waktu hidup di dalam tahanan, John baru tahu bahwa sebenarnya Nolan juga dijebak oleh rekannya sendiri. Nolan juga bercerita ketika dirinya akan mencari kedua telur lainnya. Menurut informasi yang dia dapat, keberadaan telur lainnya ada pada seorang bandar senjata asal Valencia. Selama di dalam tahanan, Nolan sangat menjaga identitas John yang asli. Hal ini dikarenakan semua narapidana yang ada di sana sangat benci dengan pihak kepolisian. Namun upaya Nolan untuk membantu gagal karena kala itu ada salah satu napi yang telah mengetahui bahwa John adalah seorang polisi. Dan sekarang orang itu pun mengajar John secara habis-habisan layaknya napi yang paling berkuasa di sana. Beberapa saat setelah kejadian itu, para petugas datang untuk melerai mereka. Akibat dari kericuhan tersebut, John dan Nolan harus menghadap ke kapten lapas. Dan di dalam sana ternyata sudah ada si Sarah atau orang yang menjebak John dan mensabotase telurnya.
Dengan berpura-pura menjenguk mereka, rencana licik Sarah akan dimulai kembali, di mana dia akan menggulingkan singgasana Nolan sebagai pencuri profesional nomor 1 di dunia. Di sini Sarah diam-diam memberikan tawaran kepada John dan Nolan agar mau ikut bekerja sama dengannya dalam rangka mendapatkan 2 telur Cleopatra yang masih tersisa. Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, John nampak sangat terobsesi nih untuk menjebloskan Sarah ke dalam penjara. Tentu saja dia tidak sendirian. Rencana ini dia lakukan bersama dengan Nolan, maka dari itu gelar pencuri profesional sedunia akan jatuh kembali ke tangan Nolan seutuhnya. Malamnya, Nolan dan John yang sedang beristirahat di kamar mereka mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa keluar dari penjara. Namun mereka harus sampai ke Valencia dengan cepat agar mereka bisa menyusun strategi dengan matang. Di sini satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kedua telur itu ada pada momen pesta ulang tahun yang digelar besok malam. Tak menyanyiakan kesempatan tersebut, keesokan harinya Nolan menjalankan trik untuk keluar dari penjara. Dan tidak perlu waktu lama, mereka berhasil mengelabui petugas dan keluar lewat tembok yang telah dibobol. Perjalanan mereka untuk pergi dari gedung tahanan tidaklah mudah karena bangunan tersebut terletak pada gunung es yang cukup tinggi. Maka dari itu mereka harus ekstra waspada nih. Selain itu helikopter yang dibutuhkan juga sangat mustahil digapai sehingga mereka harus melumpuhkan para penjaga terlebih dahulu untuk mengambil alih helikopternya. Setelah lolos dari serangan, John dan Nolan berhasil mengambil alih helikopter dan pergi dari sana. Untuk pergi ke Valencia, Nolan telah menghubungi rekannya agar menyiapkan pesawat pribadi. Dan dengan kendaraan yang nyaman, John dan Nolan pasti bisa berpikir jernih menyusun strategi yang matang. Pada malam harinya, gelaran pesta tampak ramai dengan tamu yang terus berdatangan. Strategi John dimulai ketika dirinya sudah berbaur dengan para tamu di sana. Dan saat itu John langsung menghampiri Nolan untuk beraksi jika acara pertunjukan dimulai. Di sini John mempunyai ide untuk mengelabui pemilik pesta. Awalnya Nolan bingung mengapa John memilih berdansa dengan Sarah di pesta. Dan ternyata hal itu dilakukannya untuk mencuri perhatian pemilik pesta dan juga sidik jarinya. Setelah berhasil mengambil sidik jari, mereka berdua lanjut menyeting CCTV untuk mempermudah misi selanjutnya. John yang merupakan anggota polisi menganggap pengamanan di sana tak begitu berarti. Begitupun dengan Nolan, sang pencuri handal kelas dunia. Dengan waktu yang singkat, mereka akan membobol gudang tempat penyimpanan telur Cleopatra. Dan ketika semua alat sudah disiapkan, maka aksi pembobolan pun dimulai. Sialnya, rencana kali ini terhambat dengan kemunculan Dash yang tiba-tiba datang. Lalu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, John terpaksa mengikuti kemauan Dash untuk memborgol Nolan saat itu juga. Namun tak disangka-sangka, si Sarah juga telah tiba di dalam gedung untuk mengambil telurnya. John dan Nolan mengetahui bahwa Sarah adalah wanita yang memiliki paras yang menawan. Tak hanya itu saja, dia juga punya kemampuan bertarung yang layak diperhitungkan. Lebih hebatnya lagi, Sarah adalah wanita yang cerdas dalam mengelabui. Dia berhasil bekerja sama dengan pemilik pesta untuk menangkap John dan juga Nolan. What the fuck? Setelah kejadian di dalam gedung, sekarang keduanya disandra oleh Sarah. Dengan cara itu, Sarah bertanya kepada Nolan di mana telur ketiga Cleopatra disembunyikan. Namun karena Nolan tak mau menjawabnya, akhirnya Sarah menyiksa John agar mereka memberitahukan keberadaan telurnya. Cara kejam yang dilakukan Sarah rupanya cukup efektif. Saat itu juga Nolan membeberkan rahasianya tanpa ada keraguan. Kemudian setelah mengetahui keberadaan telur ketiga, kini dengan ketamakannya Sarah juga menyiksa pemilik pesta tersebut. Berhasil mengelabui semuanya, kali ini Sarah langsung pergi ke tempat telur ketiga berada. Melihat hal itu, John dan Nolan berusaha membebaskan diri dari sana. Akan tetapi, jalan mereka terhalang ketika tersesat ke pintu pertunjukan banteng. Yang beruntungnya, keduanya selamat dan bisa melanjutkan misi kembali. Di perjalanan menuju Argentina, John bertanya tentang lokasi sebenarnya telur ketiga disembunyikan. Namun meski Nolan telah bekerja sama dengannya, dia tetap nggak mau nih membeberkan rahasianya. Mendengar hal itu, John sangat marah dan hampir membunuh Nolan. Tapi gagal karena Nolan langsung memberi penjelasan secara baik-baik hingga ketegangan itu mereda.
Setelah John kembali tenang, kini dia mulai menceritakan mengapa ia menjadi polisi. Ternyata ayahnya dulu adalah seorang penipu kelas kakap sehingga dia memutuskan untuk menjadi seorang polisi. Tapi berhubung sekarang namanya sudah tercoreng, jadi dia ingin menjadikan momen ini untuk mengembalikan jati dirinya sebagai polisi. Tak mau kalah dengan John, saat itu Nolan juga menceritakan perjalanannya menjadi seorang kolektor. Tentu aja pekerjaan itu sangatlah sulit dan berbahaya, apalagi ketika akan mengambil barang antik peninggalan Hitler satu-satunya. Dulu ada seseorang yang pernah memegang ketiga telur Cleopatra. Namun hingga saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Padahal sudah ada ratusan pemburu harta karun terus mencarinya termasuk ayah Nolan sendiri. Setelah sang ayah wafat, Nolan meneruskan perjalanan ayahnya itu yang tadinya iseng masuk ke kantor dan menemukan arloji kuno. Saat Nolan menghancurkan benda tersebut, dia malah mendapatkan sesuatu yang paling dicari, yang diincar oleh pemburu harta karun di seluruh dunia. Dan sesuatu itu berupa sebuah titik posisi tentang gudang penyimpanan barang-barang sang legendaris kolektor. Cerita yang diberitahu oleh Nolan membuat John hampir frustasi. Dia merasa lelah dalam perjalanan mencari harta karun. Namun setibanya di tengah hutan Argentina, keduanya menemukan titik harta karun tepat di atas kaki mereka. Tak mau lama-lama mereka pun langsung mengorek setumpuk dedaunan hingga terlihat ada sebuah bunker, dan betapa bahagianya mereka ketika berhasil masuk ke dalam bunker tersebut. Namun sangat disayangkan, ternyata perjalanan mereka telah diikuti Sarah dari belakang. Tak hanya itu saja, Das dan juga tim polisi juga datang dan akan menangkap mereka bertiga. Di momen inilah peperangan kembali terjadi. Aksi kejar-kejaran terjadi sangat cepat hingga pada akhirnya mereka mengambil resiko untuk keluar dari sana melalui air terjun. Ketika Nolan berhasil membawa telur Cleopatra dan muncul ke permukaan, dia memilih kembali karena melihat John tak kunjung muncul dari sana. Beberapa saat kemudian John muncul ke permukaan dan disusul oleh Sarah. Melihat kekalahan Sarah, Nolan langsung menyombongkan diri karena ia akan mendapatkan telur Cleopatra ketiga. Namun ternyata dia dikagetkan nih dengan kenyataan bahwa John dan Sarah adalah sepasang suami istri. Sedangkan Nolan hanya dijadikan alat komunikasi untuk menuntun mereka menuju telur ketiga. Astaga, plot twist sekali, cok! Surprise! Sekarang John menjual telur ketiga itu kepada seorang miliarder Mesir dan berharap semua ini akan menjadi kado istimewa pada pernikahan putrinya yang merupakan keturunan asli Cleopatra. Sayangnya kado itu tak membuat sang putri tertarik, dia malah sangat bahagia dengan adanya Ed Sheeran yang datang menyumbangkan lagu untuknya. Tak terima jika dirinya dikhianati, sekarang Nolan membeberkan hasil uang yang mereka dapatkan yaitu dari hasil mencuri. Namun sebelum melaporkannya, Nolan malah memberikan tawaran kerjasama untuk pencurian harta karun lagi kepada John. Awalnya John menolak, tapi karena Sarah sudah menyetujuinya, mau tidak mau mereka akan ikut serta dalam pencurian tersebut. Dan karena Dash telah gagal menangkap 3 pencuri harta karun, kini dia mengecap mereka sebagai buronan Interpol. Dan film pun berakhir.